Kenalkan, nama saya Elia Kinaria Mawekere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai Lab 7.1.6 dengan judul Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Di mana tujuan dari lab yang kali ini ialah kita bisa examine atau menganalisa header fields yang ada pada Ethernet frame dan juga menggunakan aplikasi Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa Ethernet frame. Baiknya kita akan masuk ke part yang pertama. Part yang pertama di sini kita diminta untuk mereview Ethernet 2 header, field description dan juga length atau panjangnya. Ini dia eh, Ethernet 2 header. Nah, kemudian step kedua, di sini kita akan melakukan analisa terhadap konfigurasi network pada komputer. Jadi kita akan masuk ke command prompt. Kemudian kita akan menggunakan eh, perintah ipconfig/all. Nah, tujuan kita untuk melakukan step ini adalah kita membutuhkan default gateway. Default gateway pada PC, yaitu default gateway pada PC saya ialah 192.168.1.1. Mana default gateway ini akan dipakai lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan analisa Ethernet frame menggunakan aplikasi Wireshark. Di sini saya sudah punya aplikasi Wireshark terinstall. Saya akan buka dulu. Oke. Kemudian di sini kita akan memilih WiFi. Nah, ya ini dia sudah running ya. Dan kita akan kembali ke command prompt. Kemudian kita akan menggunakan perintah ARP A. Nah, di sini ARP A ini sudah ada interface-nya, physical address dan juga tipenya. Kemudian sekarang kita akan melakukan ping menggunakan default gateway yang sudah kita lakukan pada step sebelumnya. Jadi kita akan menulis ini ping kemudian ping kita akan masukkan IP address apa atau default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, ketika saya enter di sini, saya akan kembali ke Wireshark dan melihat apakah ICMP-nya sudah berhasil masuk ya. Nah, ini dia sedang running. Nah, kalau jadi kita kembali ke Wireshark sini, nah ini dia. Ada ICMP-nya sudah kita berhasil ping ya melalui perintah yang sebelumnya. Itu sekarang kita akan filter. Kita membutuhkan protokol ARP dan juga ICMP. Jadi saya akan tulis ini ARP or ICMP. Nah, ini dia ada protokol ARP dan juga protokol ICMP-nya. Ini dia yang tadi sudah saya lakukan ping dari command prompt. Nah, kemudian kita akan masuk ke part berikutnya sini. Eh, nah, step 4 di sini kita disuruh untuk menganalisa field-field yang ada. Di mana untuk field pertama ada preamble, cuman di sini sesuai yang di modul di sini preamble-nya tidak tidak tertampil ya di capture. Nah, kemudian destination address. Nah, destination address itu misalnya di sini saya akan klik Ethernet 2. Nah, ini destination address broadcast ini dia defaultnya FF titik FF titik FF titik FF titik FF titik FF gitu. Kemudian source address-nya. Nah, ini dia source address di sini ya. Ada source ZTE underscore 98.58.2C. Kemudian yang ketiga itu tipenya. Nah, tipenya di sini di bawah sini ARP ya. ARP dalam kurung 0 kali 0 806. Kemudian yang terakhir di sini kita diminta untuk menganalisa FCS. Nah, FCS ini tidak ada di capture, cuma ada di bagian awal tadi. Kalau kita lihat ke atas lagi, nah dia FCS-nya itu 4 bytes gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini, what is significant about contents of the destination address? Apa yang signifikan, eh, ten- apa yang signifikan tentang konten yang ada pada address field gitu. Nah, jawabannya di sini saya sudah siapkan. Semua host di LAN akan menerima frame broadcast gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Di sini pertanyaannya,
kenapa PC itu lebih mengutamakan ngirim broadcast ARP ketimbang request first ping gitu. Jawabannya di sini, ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan lokal, perangkat perlu mengetahui alamat MAC perangkat dengan tujuan mengirimkan data. Alamat MAC adalah pengenal unik yang ditugaskan untuk kartu antarmuka jaringan atau NIC sebagai yang ada pada setiap perangkat di jaringan. Untuk mendapatkan alamat MAC perangkat tujuan, perangkat mengirim pesan siaran ARP atau broadcast ARP ke semua perangkat di jaringan. Kemudian pesan siaran ARP ini mencakup alamat IP perangkat tujuan dan pesan tersebut meminta perangkat dengan alamat IP tersebut untuk merespons dengan alamat MAC-nya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Nah, di sini untuk MAC address-nya, MAC address sini ada di sini. Sini. Jelas saya tulis saja Eberten. Nah, untuk MAC address-nya ini 00.45.E2.78.65. Kemudian pertanyaan berikutnya, keempat, what is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Jawabannya itu ini dia nama source-nya. Nama source-nya ini ada ZTE underscore 98.58.2C. Kemudian pertanyaan berikutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Nah, di sini uh, portionnya itu di sini. E4.47.B3.98.58.2C. Dan yang terakhir pertanyaannya, what is the next serial number of the source? Nah, serial number dari source-nya itu adalah kita ambil ini ya, 6, 6 digit terakhir. Jadi 98.58.2C. Sekarang kita akan beralih ke part yang kedua. Masuk ke part yang kedua, di sini kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa local Ethernet frame. Jadi step yang pertama, kita diminta untuk membuka command prompt dan kita akan gunakan perintah ipconfig. Saya tutup dulu. Ya, di sini kita akan gunakan perintah ipconfig. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the IP address of the PC default gateway? Jadi sebenarnya ini sama seperti tadi ya. Default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kemudian kita akan masuk ke step kedua, di mana step kedua ini kita akan eh, mengcapture traffic pada NIC yang ada pada PC. Jadi eh, saya akan restart saja di sini. Nah, oke. Kemudian eh, untuk step yang ketiga, kita diminta untuk filter eh, protokol ICMP pada traffic. Untuk ini kita bisa menggunakan di sini seperti search bar begitu ya. Kita akan lihat ICMP. Nah, kalau di sini tidak muncul apa-apa, kita akan ping dulu sama seperti part sebelumnya, part satu dengan cara kita buka command prompt dan kita akan tulis perintah ping. Kemudian kita masukkan default gateway-nya, itu 192.168.1.1. Nah, kita kembali ke Wireshark, kita melihat, nah ini dia ICMP-nya sudah masuk ya, sudah di ping tadi. Nah, kemudian kita akan eh, memberhentikan capture. Nah, ini dia ada tombol stop capture. Nah, klik the stop capturing packets di sini. Nah, kemudian kita akan menganalisa di step yang keenam. Examine the first echo ping request in Wireshark.
Nah, jadi kita akan menganalisa yang pertama ya, yang pertama di paling atas. Kita akan menganalisa e-copying yang pertama pada Wireshark gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk in the packet list span stop section, nah di sini ada tulisan you should see e-copying request under the info heading. Nah, kemudian kita akan pilih satu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan pada part yang C. Nah, what is the MAC address of the PIC of the PC NIC? Nah, di sini seperti yang kita sudah lihat tadi, eh, menggunakan perintah ipconfig/all, default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian what is the default gateway MAC address? Nah, kita akan ke sini, kita akan, maaf, untuk yang MAC address of the PC NIC itu adalah bagian physical address-nya. Jadi saya akan gunakan sini ipconfig/all lagi. Nah, sini physical address-nya 0045E278AC65. Dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1 di sini. Nah, kemudian untuk yang kedua, you can click greater than sign at the beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet to frame. Nah, ini what type of frame displayed. Nah, di sini kita akan di sini source-nya kita akan klik ke bawah. Nah, ini dia untuk tipe frame itu IPv4 ya, sudah bukan eh, ARP seperti part yang sebelumnya. Kemudian untuk yang E, the last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source of destination IPv4 address information. Nah, di sini what is the source IP address? Nah, source IP address ini ya 192.168.1.12 dan destination address-nya 192.168.1.1. Nah, untuk bagian F, di sini you can click any line in the middle section to highlight that part of the frame. In the packet bytes pane, click the Internet Control Message Protocol line in the middle section and examine what is highlighted in the packet bytes pane. Nah, terus ada pertanyaan, what do the last two highlighted octet spell? Nah, di sini untuk mengeceknya, kita bisa kita bisa scroll di sini ya. Nah, di sini untuk dua terakhir itu ada HI. Untuk menjawab pertanyaan, what do the last two highlighted octet spell? HI di sini ya. Kita juga bisa mengeceknya melalui kita klik destination di sini. Nah, di sini juga ada nih HI di sini. Oke, kemudian untuk yang G, klik the next frame in the top section dan examine an echo reply frame. Notice that the source and destination MAC address have reversed because this frame was sent from the default gateway router as a reply for the first ping. Dan pertanyaannya, what device and MAC address is displayed as the destination address? Dan kita sini akan klik destination ya. Nah, ini dia destination-nya, device dan MAC address-nya. Di sini ada ZTE underscore 92.52.2C dan juga ada E4.47.P3.98.58.2C. Step yang ketujuh, kita akan mengcapture packet from remote host. Jadi setelah part yang tadi, kita diminta untuk uh, kita akan restart dulu capture-nya. Sini kita akan restart saja. Kemudian continue without saving. Nah, ini sudah mulai berjalan lagi. Nah, kemudian untuk part B, kita akan ke command prompt dan kita akan ping ke www.cisco.com.
ping www.cisco.com ya. Jadi sudah terkirim 4 paket, terterima 4 paket ya. Sini. Nah, ini dia. Sudah terkirim. eh, yang tadi kita sudah ping ke www.cisco.com. Nah, sini saya akan stop dulu, stop capture. Dan di sini untuk D-nya, bagian D, kita akan buka dulu. Jadi ya, 3 paket yang sudah dikirimkan oleh Cisco ya. Di sini kita, kita what are the source and destination MAC address. Nah, di sini kita akan buka dulu bagian sini. Di sini pertanyaannya MAC address dari source-nya. Nah, MAC address dari source-nya ini ya. 00.45.2.78.AC.65. Kemudian MAC address dari destination-nya. Di sini ada 4.47.B3.98.98.2C. Nah, dan what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame. Nah, di sini untuk IP address-nya di sini ya. Ini sesuai sini ada source-nya 2001.448A titik 7060 dan seterusnya. Dan di sini sebelahnya 2407.30 channel titik 182 titik A72 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa destination IP address change sementara destination MAC address sama gitu. Jawabannya karena IP address yang dikirim ini adalah IP address yang berasal dari www.cisco.com gitu. Nah, teman terakhir ada reflection question. Di sini pertanyaannya, Wireshark does not display the preamble field or out of frame header. What does the preamble contain? Jadi ini sama seperti kalau kita lihat di atas tadi di sini di bagian, nah ini dia. Di sini preamble itu tidak tertampilkan ya. Jadi di sini saya akan jawab apa itu preamble dan apa yang ada di dalam preamble. Preamble adalah bagian dalam header frame Ethernet yang ditambahkan oleh physical layer dari sebuah protokol jaringan. Preamble digunakan untuk menyinkronkan jam dari perangkat pengirim dan penerima, dan untuk memungkinkan penerima membedakan sinyal masuk dari belakang atau sinyal lain pada jaringan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.